Megawati Hangestri memang menjadi mimpi buruk bagi setiap lawannya. Spike-nya yang keras, mental bertandingnya yang tinggi, serta kerja kerasnya membuat dirinya sulit didominasi. Mungkin hal tersebutlah yang membuat pemain asing GS Caltex peraih MVP V-League musim lalu, asal Kuba yaitu Giselle Silva, merasa gemetar mendengar nama Mega kembali ke V-League. Dalam wawancaranya, dia mengaku musim ini mungkin tidak semulus musim lalu, dan dia menyoroti bagaimana Megawati jadi momok terbesarnya dulu saat di Red Spark. Bagaimana bisa seorang atlet berpengalaman seperti Giselle Silva dibuat ketar-ketir oleh Mega? Lantas apa yang membuat Megawati begitu ditakuti oleh para lawan-lawannya? Simak terus video ini, karena di akhir video kalian akan menemukan jawabannya. Kabar kembalinya Megawati Hangestri ke Korea Selatan untuk kembali tampil di V-League musim ini ternyata mendapat perhatian dari salah satu rival terberatnya, Giselle Silva. Pemain asing asal Kuba yang kini kembali memperkuat GS Caltex tersebut bahkan mengaku sedikit terkejut sekaligus gentar ketika mengetahui Megawati Hangestri kembali meramaikan persaingan V-League. Hal itu terungkap dalam sebuah sesi wawancara bersama GS Caltex setelah Giselle Silva tiba di Korea Selatan. Dalam sesi tanya-jawab tersebut, seorang pewawancara tiba-tiba memberikan pertanyaan mengenai sosok Megawati Hangestri. Mendengar nama Megawati disebut, ekspresi Giselle Silva seketika berubah. Ia terlihat sedikit terkejut sebelum memastikan kembali kabar tersebut. Mega kembali ke V-League? Tanya Giselle dengan ekspresi kaget. Sebelumnya, Giselle mengaku memang tidak terlalu mengikuti perkembangan para pemain asing yang menjadi rivalnya selama dirinya berada di luar Korea Selatan. Karena itu, kabar mengenai kembalinya Megawati menjadi sesuatu yang cukup mengejutkan baginya. Apalagi Giselle tentu masih mengingat betul bagaimana sulitnya menghadapi Megawati ketika pemain asal Indonesia tersebut memperkuat Red Sparks musim lalu. Megawati sendiri menjadi salah satu pemain yang paling konsisten mencuri perhatian di V-League. Persaingannya dengan Giselle Silva bahkan sering terjadi di papan atas daftar top skor liga. Namun bagi Giselle, menghadapi Megawati bukan hanya persoalan persaingan individu. GS Caltex juga harus menghadapi Red Sparks yang tampil sangat merepotkan setiap kali kedua tim bertemu. Dalam beberapa pertandingan melawan Red Sparks, GS Caltex disebut cukup sering mengalami kesulitan dan harus menerima kekalahan. Menariknya, ketika Megawati sempat absen dari V-League, Giselle Silva justru berhasil menikmati musim yang sangat impresif hingga mampu meraih penghargaan MVP. Karena itu, mendengar Megawati kembali ke Korea Selatan membuat Giselle sadar bahwa persaingan musim ini kemungkinan akan jauh lebih berat. Musim lalu saya bisa menjadi MVP, tetapi sekarang situasinya berbeda. Kalau Mega benar-benar kembali, tentu persaingan akan menjadi lebih sulit, ujar Giselle dalam wawancara tersebut. Meski demikian, Giselle menegaskan bahwa dirinya tidak takut untuk kembali bersaing dengan Megawati. Ia hanya mengakui bahwa dirinya mungkin tidak akan memasuki musim baru dengan rasa percaya diri sebesar musim sebelumnya. Pernyataan tersebut tentu membuat persaingan V-League musim ini semakin menarik untuk dinantikan. Kepindahan Megawati Hangestri Pertiwi ke Hyundai Hillstead membawa satu perubahan penting dalam permainan. Pemain asal Indonesia tersebut kini akan membangun koneksi baru dengan setter Kim Da-in. Hubungan keduanya berpotensi menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa efektif Megawati menjalankan perannya sebagai salah satu tumpuan serangan Hyundai pada musim V-League 2026-2027. Perubahan ini cukup signifikan karena selama 2 musim sebelumnya, Megawati bermain bersama sistem Red Sparks dan memiliki rekan setim serta pola distribusi bola yang sudah dikenalnya. Di Hyundai, semuanya kembali dibangun dari awal, termasuk komunikasi antara setter dan oposit. Kim Da-in bukan pemain baru bagi Hyundai. Berdasarkan profil resmi klub, ia telah bergabung sejak 2017 dan berposisi sebagai setter.
Pada catatan resmi musim 2025-2026, Kim Da-in mencatat rata-rata 10,96 set per pertandingan dan menempati peringkat kedua kategori tersebut. Artinya, ketika Megawati mulai mendapatkan umpan dari Kim Da-in, yang sedang dibangun bukan hanya koneksi dua pemain, melainkan hubungan antara salah satu pengatur permainan utama Hyundai dengan calon finisher utama mereka. Dalam bola voli, kemampuan seorang opposite hitter tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pukulannya. Kualitas umpan juga ikut menentukan pilihan serangan yang tersedia. Setter bertugas membaca situasi pertandingan sebelum menentukan siapa yang mendapatkan bola. Posisi blok lawan, kualitas receive, jarak setter dari net, hingga momentum rally menjadi bagian dari keputusan tersebut. Bagi Megawati, hal itu menjadi penting karena dirinya beroperasi sebagai opposite hitter. Ketika bola datang dalam posisi dan tempo yang tepat, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan kekuatan serangannya. Sebaliknya, jika receive pertama tidak ideal atau distribusi bola harus dilakukan dalam kondisi sulit, pilihan serangan dapat berubah. Karena itu, chemistry antara setter dan speaker menjadi salah satu bagian yang perlu dibangun ketika pemain berpindah klub. Data resmi Hyundai memberikan gambaran mengenai tanggung jawab Kim Da-in sebagai pengatur permainan. Pada musim 2025-2026, ia tercatat tampil dalam 34 pertandingan dengan 135 set dan membukukan rata-rata 10,96 set. Catatan tersebut menempatkannya di posisi kedua dalam kategori set pada data yang ditampilkan klub. Angka tersebut memperlihatkan bahwa Kim Da-in bukan sekedar pelapis dalam sistem Hyundai. Ia merupakan salah satu pemain yang memegang kendali distribusi bola. Karena itu, kedatangan Megawati sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi Kim Da-in untuk membangun koneksi dengan penyerang yang memiliki karakter berbeda dari pemain yang sebelumnya menjadi pilihan Hyundai. Megawati bisa mendapat pola serangan yang berbeda. Koneksi baru tersebut berpotensi memengaruhi bagaimana Megawati digunakan dalam pertandingan. Jika Hyundai ingin memaksimalkan kemampuan Megawati sebagai opposite, distribusi bola ke sisi kanan harus menjadi bagian dari variasi serangan. Namun, bukan berarti setiap bola harus diberikan kepada Megawati. Justru keberadaan pemain lain di sekitar Megawati dapat menciptakan pilihan yang lebih beragam bagi setter. Ketika middle blocker lawan bergerak untuk mengantisipasi serangan cepat, Kim Da-in dapat memilih jalur lain. Jika blok lawan terlalu fokus ke opposite, outside hitter dapat menjadi alternatif. Sebaliknya, ketika pertahanan lawan memberikan ruang, Megawati bisa menjadi penyelesaian serangan. Dengan demikian, peran Kim Da-in bukan sekedar memberikan bola kepada Megawati. Ia juga menentukan kapan Megawati mendapatkan bola dan dalam situasi seperti apa bola tersebut diberikan.